kebenaran baru nanti dasarnya bukan fakta. Jadi fakta tidak mencerminkan kebenaran. Jadi ini betul-betul kebenaran baru. Dan di sana diajarkan bahwa agama mereka ini tidak boleh mempunyai tempat ibadah. Tidak boleh punya tempat ibadah. Allah bolak-balikkan sekehendak Allah SWT. Makanya tadi cerita kita melihat ada orang ya yang Masya Allah ya, hidupnya itu penuh dengan ketaatan, rajin ibadah, tapi akhir hayatnya na'udzubillah murtad dan mati dalam kondisi murtad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tanggapan dari ulama dan murid Dahlan Iskan terkait video beliau yang viral di media sosial. Pada video kali ini, channel Hasika Wafa akan membahas tanggapan dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah dan Ustadz Adi Hidayat terkait pentingnya doa dan bahaya seorang muslim yang murtad dari agama Islam. Kebenaran video dari mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang dikabarkan murtad dari agama Islam masih menjadi pertanyaan publik, kendati beliau telah memberikan komentar dalam blog pribadinya, namun hal tersebut tak lantas membuat orang percaya bahwa Dahlan Iskan tidak keluar dari agama Islam. Banyak pihak yang masih beranggapan bahwa mantan Menteri BUMN tersebut telah murtad dari agama Islam, setelah menyampaikan pidato beliau di Pondok Pesantren Al-Zaitun, dan kegiatan ritual yang dilakukan di sebuah rumah ibadah agama Buddha. Istilah murtad sendiri dalam bahasa Arab bermakna kembali berbalik ke belakang. Sedangkan menurut syariat, orang murtad adalah seorang muslim yang menjadi kafir dari keislamannya, tanpa ada paksaan dari siapapun, dalam usia sudah mampu memilih antara perkara yang baik dan buruk. Ketika seseorang sudah menjadi muslim, maka wajib mengikuti semua aturan yang diwajibkan bagi seorang muslim. Wajib menjaga akidahnya sampai akhir hayat, jangan sampai kembali kepada kekafiran. Seorang muslim tidak boleh sesuka hatinya berpindah agama lagi. Jangan sampai tergoda kembali kepada kekafiran. Itu sebabnya, dalam Islam kita diajarkan untuk berpegang teguh dengan akidah Islam sampai ajal menjemput. Sebagaimana tertulis dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 102 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Berikut kita simak tanggapan dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah, tentang pentingnya menjaga akidah jangan sampai murtad dari agama Islam. Tidak ada sembahyang, tidak ada doa, tidak ada rumah ibadah. Namanya Buddha Seci, yang di Jakarta itu berkembang, dan saya menjadi salah satu anggotanya. Nggak ada jaminan buat kita yang sudah Islam untuk tetap di atas Islam. Di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah meninggalnya beliau alaihi salatu wassalam, ada bukan satu dua orang qabilah murtad keluar dari Islam. Padahal mereka berjumpa sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melihat ayat-ayat itu turun dan mereka memandang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dan mengamalkannya dalam kehidupan. Maka yang Allah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kepada Allah tuh sampai mati. Akan datang satu masa, kata Nabi SAW, orang itu paginya beriman, sorenya kafir. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya beriman, nampak beriman, sholat subuh, mungkin dia datang kajian, sorenya udah kafir. Wa yumsi kafiran wa yusbihu mu'minan. Sorenya beriman, mungkin masih sholat maghrib, paginya sudah kafir. Kenapa dia lakukan itu? Yabi'u dinahu bi'arabin minad dunya. Dia jual agamanya untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pidato di Pondok Pesantren Al-Zaitun, Dahlan Iskan mengatakan bahwa agama yang dia bawa tidak mengenal adanya tempat ibadah, doa dan juga sembahyang. Namun kita sebagai umat muslim yakin dan percaya, doa dalam ajaran Islam sangat penting, karena merupakan ibadah yang menggambarkan ketaatan, kerendahan hati, dan ketergantungan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa juga merupakan sarana untuk memohon bantuan, perlindungan,
dan petunjuk dari Allah dalam menghadapi berbagai tantangan dan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa itu adalah otak ibadah. Untuk itu umat Islam dianjurkan untuk selalu berdoa dalam segala situasi, baik senang maupun sedih, dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa yang kita panjatkan. Sebagaimana yang disampaikan Ustadz Adi Hidayat dalam tausiahnya berikut ini, diambil dari channel YouTube Adi Hidayat Official. Doa itu bukan sekedar penting permohonannya, tapi menunjukkan status kita sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang selama hidup tidak pernah berdoa, artinya dia mengingkari statusnya sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau menyejajarkan diri dengan Tuhan. Kan yang tidak pernah meminta itu Tuhan. Allah yang memberikan. Kalau manusia beda pasti minta. Artinya kalau ada manusia nggak pernah minta, seakan-akan bahasa halusnya, kamu ini ngaku jadi Tuhan. Saya tempatkan kau di neraka jahanam yang paling bawah. Jahanam itu bu, belum masuk saja sudah terasa. Terasa. Buka ibu Quran surah misalnya ke-40 Ghafir tuh. Ya, ayat 45 sampai dengan 47-nya. Sebelumnya lagi, lihat Quran surah ke-8 ayat ke-50. Itu penghuni neraka bu, yang bukan jahanam saja. Penghuni neraka itu kalau mau meninggal itu dipukulin dulu malaikat. Depan belakangnya. Ayo, kamu keluar. Lama amat keluarnya rohnya katanya. Takut karena nggak punya bekal. Kan maaf ya, kaidah mengatakan orang nggak punya bekal itu takut pulang, apalagi orang merasa salah. Anak ibu berbuat kesalahan, mau pulang takut kan? Takut. Jadi kalau ada anak takut pulang, salah dia. Salah. Kemana anak nggak pulang-pulang, pasti ada yang salah karena nggak berani pulang. Jangankan salah, nggak punya bekal saja, malu pulang. Lihat ibu waktu Ramadan usai, mau mudik, Idul Fitri. Kan pada mudik kan? Kenapa mau mudik dan senang mudik? Karena punya bekal bu. Dikumpul-kumpulkan terus selama 11 bulan. Untuk 1 bulan saja. Itu pun paling berapa hari. Kumpulin. Terus telepon keluarga. Insya Allah aku pulang hari ini. Wah senang semuanya. Padahal mudiknya cuma pakai motor bu. Motornya bebek, bekalnya singa. Serius saya, motor bebek bekal singa. Ada kardus belakangnya. Tulisin. Terus tambah pelepah pisang buat begini. Belakangnya ditulisin. Aku pulang sayang. Jalan mudik. Terus yang di rumah kan senang nerimanya. Kenapa? Karena ada yang pulang dan bawa bekal. Saya pernah tanya pada seseorang, kenapa anda nggak mudik? Nggak ada bekal Ustadz, nggak ada bekal, malu pulang. Kebayang nggak saat pulang menghadap Allah nggak punya bekal? Jadi kita katakan kenapa manusia mesti berdoa? Jawabannya karena manusia itu hamba. Dan doa itu adalah fitrah bagian dari kehidupan. Kenapa manusia mesti berdoa? Karena ada komitmen dari Allah, setiap dia mendapatkan sebuah persoalan, maka Allah akan jawab dan berikan jawaban dari semua persoalannya. Jalan mendapatkan jawaban itu adalah doa. Kenapa manusia mesti berdoa? Karena dia butuh dengan Allah. Dan puncaknya, kenapa dia mesti berdoa? Karena Allah ingin membahagiakan kehidupan dunianya sebelum sampai keabadiannya di akhirat. Jadi ketika kita berdoa, sebetulnya kebaikan untuk kita karena Allah ingin kita bahagia. Ingin mudah hidupnya. Jadi kalau ada orang nggak berdoa, sesungguhnya dia sedang menyulitkan diri sendiri dalam kehidupan dunianya sampai ke akhiratnya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.